Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu sadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di kesempatan yang sangat bahagia ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan ya, sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Masih seputar sihir milenial, temanya di situ ya. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita, ya, rizki, keluarga, lingkungan, ilmu, kesempatan hidup, semuanya bisa bermanfaat dan berkah sehingga kita bisa selamat dalam bimbingan Allah, dalam lindungan Allah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, beberapa hari yang lalu sudah saya bahas ya tentang kontroversi hadis sihir Nabi itu ya. Kita sudah tahu bahwasanya di dalam hadisnya itu sendiri itu sudah terjadi perbedaan antara riwayat satu dengan riwayat yang lain yang katanya asbabun nuzulnya itu ya. Itu sudah terjadi perbedaan di situ. Kemudian di situ juga disebutkan nama yang menyihir Nabi, katanya itu adalah Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Labid yang anak laki-lakinya Al-A'sam yang orang Yahudi itu. Ya. Sementara kalau kita melihat ayat Qur'annya, Quran surat 113 dan 114 itu, Al-Falaq dan An-Nas, Al-Mu'awwidhatain itu, yang biasa diterjemah dengan penyihir itu adalah An-Nafathat, yaitu perempuan-perempuan. Ya, jadi ini nggak nyambung. Kalau riwayat itu dijadikan sebab nuzul dari ayat Quran itu tadi, ya. Redaksi Qurannya adalah an-nafathat, yaitu peniup perempuan, para perempuan, sedangkan riwayatnya adalah Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi, laki-laki. Jadi yang Qur'annya itu perempuan, sedangkan yang dijadikan asbabun nuzul katanya itu adalah laki-laki. Labid bin Al-A'sam itu sudah berbeda ya. Jadi nggak make sense, nggak masuk akal gitu, nggak masuk gitu kalau dijadikan sebab nuzulnya. Ya, jadi itu kontroversi, banyak kontroversi yang kita lihat di situ. Lah, kali ini kita akan mencoba ya kritik hadis itu ya. Jadi kritik hadis, nakdul hadis, versi atau keilmuan menurut keilmuan ulumul hadis, yaitu ilmu-ilmu atau metodologi atau cara teknis menyikapi hadis yang sudah diwariskan oleh para ulama hadis yang hebat-hebat itu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi ketika ada kata-kata kritik hadis atau nakdul hadis, itu kan sebenarnya teknis untuk menyikapi hadis yang diriwayatkan oleh para ulama itu. Ya. Jadi ketika ada kritik hadis, itu bukan mengkritik Nabi, bukan mengkritik Rasulullah, itu bukan. Ya, kalau teman-teman memang kalau sekilas, kalau orang awam ya, kritik hadis itu dikira kritik Nabi, bahkan dikira kritik Rasulullah. Bahkan langsung ingkar sunnah gitu. Ini tentu salah kaprah. Ya, kalau teman-teman itu masuk ke dalam keilmuan hadis, belajar ilmu hadis ya, misalkan di kampus itu lebih detail jurusan tafsir hadis misalkan. Jurusan hadis sekarang malah sudah spesifik ya, jurusan tafsir dan Quran sendiri, jurusan hadis sendiri. Itu memang teknis menyikapi hadis itu memang warisan ulama. Jadi kami itu tidak hanya diajari nemu hadis disampaikan, nggak seperti itu. Tapi respon bagaimana menyikapi hadis dulu sebelum disampaikan itu penting dan itu diajarkan, dilatihkan. Workshop kritik hadis atau workshop takhrij hadis. Ya. Nah, jadi dalam kritik hadis itu paling tidak atau selalu, jadi semua hadis nih itu ada dua
penyikapannya itu. Yang pertama adalah kritik sisi sanadnya. Yang kedua adalah kritik sisi matannya. Ya, nanti kita akan eksplor lebih dalam. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam itu, kenapa penting ada kritik hadis? Ya, atau teknis menyikapi hadis itu kenapa penting? Ya, dan itu diwariskan oleh para ulama hadis yang hebat-hebat itu. Ya, kenapa itu penting? Yang pertama, rekan-rekan sekalian, kritik hadis itu penting, ya. Yang pertama adalah hadis itu baru ditulis menurut sejarah, baru ditulis atau tadwinul hadis resmi ditulis oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang wafat tahun 102 Hijrah. Ya, yang wafat tahun 102 Hijrah. Kalau Nabi wafat tahun 13 Hijrah, penulisan hadis resmi itu pada tahun 102 Hijrah. Kita bisa bandingkan ya, antara 13 Hijrah dengan 102 Hijrah. Kita kurangi itu sekitar berapa? Hampir 100 tahun setelah wafatnya Nabi itu baru ada penulisan hadis atau ada tadwinul hadis. Yaitu gubernur ya Madinah Ibnu Hazm dan Az-Zuhri. Waktu itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memerintahkan dua PNS-nya itu, Ibnu Hazm dan Az-Zuhri itu untuk mentadwinul hadis, untuk menulis hadis. Ya. Nah itu wafatnya tahun 102, sekitar 100 tahun setelah wafatnya Nabi. Itu baru ada hadis atau hadis itu ditulis. Itu pun rekan-rekan sekalian, tidak ada hadisnya yang sampai kepada kita itu tidak ada. Naskahnya, teksnya yang ditulis oleh Ibnu Hazm dan Az-Zuhri itu tidak ada yang sampai pada kita. Ya, tidak ada yang sampai kepada kita. Ya. Nah, hadis tertua yang jelas-jelas sampai kepada kita, kitab hadis tertua yang sampai kepada kita hari ini itu adalah kitab Al-Muwatta karyanya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i yang orang Madinah asli, yang wafat di Madinah asli, tahun wafatnya 179 Hijrah. Ya, selisihnya dengan Nabi itu 166 tahun. Hampir 200 tahun baru itu ada hadis. Ya. Dari sisi itu rekan-rekan sekalian, itu alasan pertama kenapa kritik hadis atau nakdul hadis bahasa Arabnya itu ya. Itu kenapa penting? Nah, yang kedua rekan-rekan sekalian, pernah terjadi ya pemalsuan hadis besar-besaran. Ini menurut cerita sejarah. Jadi pernah terjadi pemalsuan hadis besar-besaran ketika mulai zamannya Utsman itu sudah diindikasi itu ada penulisan hadis, pemalsuan penulisan hadis. Puncaknya ketika terjadi fitnah al-kubro, yaitu fitnah konflik antar umat Islam sendiri pada masa Ali yang konflik dengan Muawiyah. Jadi pengikutnya masing-masingnya itu lomba membuat-buat hadis palsu gitu. Kabar yang disandarkan kepada Nabi. Ya, itu. Jadi terbukti hadis itu banyak ya. Ratusan ribu hadis bahkan yang dipalsukan itu. Nah, disitulah pentingnya kritik hadis yang itu dicetuskan oleh ulama hadis itu. Jadi di samping orang luar yang benci dengan Islam, pada Islam membuat hadis-hadis palsu, ternyata orang-orang Islam sendiri itu juga membuat hadis-hadis palsu, ya, karena fitnah atau konflik internal umat Islam itu sendiri. Makanya penting ada kaidah kritik hadis itu. Bagaimana sikap kita menentukan, oh ini hadisnya dikira gitu, benar dikira, ya, diduga betul kuat, diduga kuat dari Nabi. Ada hadis yang diduga kuat memang karangan belaka, ya, hadis palsu gitu. Makanya terbukti banyak tuh hadis-hadis dhaif ya kan, sudah diteliti ulama itu. Hadis-hadis dhaif, bahkan hadis-hadis palsu. Misalkan kalau Arabnya bisa dibaca di Al-Mawdu'at, karyanya Ibnu Jauzi itu. Itu kumpulan hadis-hadis palsu. Hadis-hadis kumpulan hadis-hadis lemah itu banyak, versi Indonesianya juga saya rasa sudah banyak. Baik yang cetak buku, ya kitab maupun yang online di Google search banyak. Contoh-contoh hadis dhaif, contoh-contoh hadis palsu. Itu lengkap dengan sanad-sanadnya juga. Dari ini, dari A, dari B, dari C, dari qolan Nabi SAW. Nabi berbuat seperti ini. Itu juga hadis, berita yang disandarkan kepada Nabi. Ya, jadi dua hal itulah yang mendasari bahwasanya kritik hadis itu penting rekan-rekan sekalian.
Ya, naqdul hadis itu penting dan itu ada materinya, ada mata kuliahnya gitu. Ada pelajarannya itu ilmu kritik hadis. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi kita masuk ke dalam kritik hadis itu. Yang pertama kritik dari sisi sanad, yang kedua dari kritik matan. Ya, dari sisi sanad itu apa? Yaitu rangkaian orang-orang perawinya itu loh. Misalkan dari A, dari Bukhari, dari A, dari gurunya, dari gurunya, dari guru gitu kan. Dari A, dari B, dari C, dari D, dari Aisyah, dari Rasulullah SAW. Berkata Rasulullah seperti ini atau Rasulullah berbuat seperti ini. Lah seperti itu. Ya, jadi sanad itu adalah rangkaian perawi. Jadi rangkaian orang-orang itu sanad namanya. Sanad itu kan jalur periwayatan. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kritik itu bisa dikritik. Kritik sanad itu tadi, ya. Bisa dikritik sanad itu tadi, per orangnya, per biografinya, ya. Nah, terkait dengan hadis sihir ini, misalkan rekan-rekan sekalian, itu bisa menggunakan, kalau teman-teman bisa menggunakan download aplikasi 9 kitab imam, ya. Jadi ada 9 kitab imam, aplikasi hadis yaitu 9 kitab imam. Itu ya kutubus sita itu tambah lagi 3 gitu ya. Nah, jadi di situ rekan sebenarnya kalau kita menggunakan aplikasi itu sudah diketahui kualitas sanadnya itu, kritik sanadnya sudah diketahui. Ya, misalkan hadis sihir itu ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 3028. Takhrijnya itu hadis itu ada di Bukhari nomor hadis 3028 dan juga ada di Ibnu Majah yaitu nomor hadis 3535 ya. Nah, kalau menggunakan ensiklopedi hadis 9 imam, kitab 9 imam itu sudah ada ya bahwa sanadnya itu kalau yang Bukhari sahih menurut ijma ulama. Ya, sahih sanadnya ini. Baru sanadnya ya. Sahih menurut ijma ulama. Nah, yang versi Ibnu Majah sahih menurut Al-Albani misalkan. Itu sudah bisa di situ. Ya, menggunakan aplikasi itu sudah bisa ditentukan sanadnya, ya. Bisa rekan-rekan bisa menggunakan itu, ya. Lah, tetapi bagi orang yang tidak puas, ya, tidak puas dengan penilaian yang ada di aplikasi 9 kitab ensiklopedi itu tadi, ya, itu bisa menentukan sendiri dalam tanda kutip, ya. Sebenarnya tidak menentukan sendiri karena masih merujuk di kitab-kitab ulama sebenarnya. Menentukan kualitas sanadnya itu bisa dilakukan sendiri karena kalau rekan-rekan kuliah di tafsir hadis itu workshop memang latihan. Jadi tidak benar misalkan ada teman nih pernah, kalau mensohihkan dan mendoifkan hadis itu bukan kapasitas kita lah katanya. Ya tidak betul itu. Yang ngomong seperti itu biasanya nggak kuliah tafsir hadis gitu. Ya jurusan bahasa Inggris tahu-tahu jadi ustadz itu ya, tapi nggak apa-apa sih. Nah, tapi itu tidak benar maksudnya. Ya. Jadi kami kalau rekan-rekan kuliah tafsir hadis itu workshop latihan langsung menilai sendiri. Saya tanda kutip menilai sendiri, menentukan sendiri kualitas sanadnya sebuah hadis itu. Ya, itu memang latihan betul. Ya, dan itu memang menggunakan merujuk kitab-kitab ulama. Bukan menilai sendiri dengan akalnya sendiri terus nggak ada rujukannya. Enggak, tetap menilai sendiri, tetap merujuk ulama. Ya, bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya itu loh. Ya, perawinya misalkan dari Isa, dari Ibrahim. Nah, perawinya itu diceritakan, dibahas dalam biografi para rawi itu. Satu-satunya, mulai dari lahirnya di mana, wafatnya di mana, gurunya siapa saja, muridnya siapa saja, ya. Terus penilaian ulama pada rawi itu bagaimana? Jarah wa ta'dilnya itu loh. Penilaian ulama itu kritik ulama pada setiap rawinya itu ada, ya. Misalkan teman-teman kalau yang manual bisa menggunakan Tahdzibul Kamal. Itu kumpulan biografi para rawi. Misalkan teman-teman menemukan hadis ada rawi siapapun namanya, itu bisa dilacak dari buku biografi para rawi itu lengkap. Ya, bisa menggunakan Tahdzibul Kamal atau Tahdzibut Tahdzib, Mizanul I'tidal misalkan. Itu yang dan lain-lain ya, yang manual, yang buku kitab karya para ulama itu bisa diteliti itu. Ya.
Tadi ini muridnya siapa saja? Oh betul, betul nggak ini punya murid namanya Imam Bukhari? Betul. Ya. Kemudian wafatnya masih nyambung nggak? Wafatnya itu dilihat dari tahun wafatnya bisa ketemu nggak? Ya, liko muasoroh misalkan. Ya, sezaman bertemu murid enggak? Gitu. Kemudian gurunya siapa saja? Betul nggak dia punya guru ini? Betul nggak punya murid ini? Itu diceritakan semua di dalam kitab itu, buku biografi kumpulan rawi itu. Ya, sampai kritik ulama per perawinya. Oh, menurut ulama ini, oh ini menurut Az-Zahabi misalkan, oh ini fiqh. Fiqh itu adil dan dobit. Ya, adil itu maksudnya dia akhlaknya baik, tidak pernah berbohong, ya, tidak pernah berdusta, selalu tepat janji, tidak pernah ingkar janji, misalkan tidak pernah miso-miso, misalkan tidak pernah ngelokno wong misalkan ya. Ngelokno wong itu apa? Ya merendahkan orang, fitnah orang, nggak pernah. Itu adil dalam ilmu hadis itu seperti itu. Jadi akhlaknya baik. Kemudian dobit itu kuat hafalannya. Jadi sangat kuat hafalannya. Fiqh itu adil dan dobit. Dobit itu kuat hafalannya. Ya. Nah, itu diceritakan semua, ditentukan semua di dalam buku itu tadi. Ya, biografi tadi itu. Diceritakan lengkap. Jadi dengan kita menilai, oh kata ulama ini dia dobit. Dari kata ulama ini dia juga fiqh. Berarti kita kan sudah bisa menentukan bahwasanya kualitas rawi ini itu adalah fiqh. Ya, kalau fiqh semuanya, ya betul. Hadis sihir versi Bukhari itu fiqh semua. Ya. Lah kesimpulannya sanad ini adalah sahih. Ya, sahih sanadnya. Ya. Kalau teman-teman selain manual bisa juga menggunakan yang digital, teknologi digital untuk menilai melihat setiap perawi itu, biografi para perawi itu. Misalkan islamweb.net atau Maktabah Syamilah dan lain-lain ya. Bisa itu menggunakan aplikasi. Juga adalah teknologi untuk memudahkan kita. Ya. Kita tinggal ketik itu namanya. Kemudian muncul itu. Ya, muncul yaitu tadi mulai dari lahirnya, wafatnya, gurunya siapa, tahun wafatnya berapa, kemudian penilaian ulama pada rawi itu bagaimana. Ya, baru disimpulkan, kita bisa menyimpulkan itu. Jadi rekan-rekan sekalian, secara sanad memang hadis Nabi disihir itu memang sahih secara sanad. Apakah selesai? Oh belum rekan sekalian. Sekali lagi, untuk menilai hadis itu ada dua, dari sisi sanad dan sisi matan. Ya, sanad saja belum cukup karena syarat dari hadis itu dikatakan sahih itu harus sahih sanadnya dan juga sisi matanya. Ya, tadi yang saya ceritakan itu adalah teknis untuk menilai sisi sanadnya. Kesimpulannya sanadnya ini memang sahih, ya, memang sahih betul sanadnya sahih, tetapi matanya belum. Ya, insya Allah secara kritik matanya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.